Jadi, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas studi kasus mengenai perusahaan Nestle. Salah satu perusahaan yang terbesar, terbagus untuk makanan dan minuman. Nestle dipilih karena perusahaan ini memiliki operasi yang sangat luas, terutama di negara berkembang, dan rantai pasoknya itu sangat mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan. Latar belakang ini akan menjelaskan mengapa isu Nestle sering menjadi sorotan dan relevan untuk dipelajari. Jadi, Nestle itu adalah perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia yang sudah beroperasi lebih dari 150 tahun di lebih dari 180 negara. Produk-produknya meliputi susu, kopi sereal, hingga coklat, sehingga hampir setiap rumah tangga di dunia pernah menggunakan produknya. Skala Nestle yang sangat besar membuat aktivitas operasionalnya memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan lingkungan, terutama di negara berkembang tempat bahan baku mereka berasal. Oke, pertama-tama saya akan membahas tentang operasi sektor makanan dan minuman di negara berkembang. Dalam Nestle, umumnya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi, pengembangan produk yang sesuai dengan preferensi lokal, serta peningkatan akses pasar melalui jaringan distribusi yang luas. Nestle beroperasi dengan memanfaatkan bahan baku lokal sebanyak mungkin untuk mendukung ekonomi setempat sekaligus menekan biaya produksi. Perusahaan juga menerapkan standar kualitas dan keamanan pangan internasional agar produk yang dihasilkan tetap konsisten dan terpercaya. Di negara berkembang, Nestle biasanya membangun fasilitas manufaktur, menjalin kemitraan dengan petani lokal, serta mengembangkan program keberlanjutan seperti pelatihan pertanian, efisiensi rantai pasok, dan pengurangan dampak lingkungan. Melalui strategi tersebut, Nestle tidak hanya memperkuat posisinya di pasar makanan dan minuman, tetapi juga membantu mendorong pengembangan industri lokal, meningkatkan kesempatan kerja, dan menyediakan produk bergizi yang terjangkau bagi masyarakat. Selanjutnya adalah kondisi pekerja. Dalam beberapa tahun terakhir, Nestle menghadapi kritik terkait kondisi pekerja di perkebunan kakao, khususnya di Afrika Barat. Isu yang muncul meliputi upah rendah, jam kerja yang panjang, hingga praktek pekerja anak. Pekerjaan sering tidak mendapatkan pelatihan yang layak, sementara petani kakao menerima harga yang sangat kecil dibandingkan keuntungan di tingkatan global. Selanjutnya yaitu rantai pasok Nestle. Yang pertama, pengadaan bahan baku atau sourcing. Nestle memperoleh bahan baku dari berbagai negara melalui kemitraan dengan lebih dari 4 juta petani kecil. Bahan baku utamanya yaitu susu segar, kopi, kakao, gula, gandum, air mineral, buah, dan sayuran. Nah, lalu ciri pengadaan Nestle yaitu yang pertama memiliki standar Nestle Responsible Sourcing Standard atau NRSS. Yang kedua, itu melakukan audit pemasok dan pendampingan pada petani. Dan yang ketiga, itu program berkelanjutan seperti Nescafe Plain, yaitu meningkatkan kualitas dan produktivitas petani kopi. Dan Nestle Cocoa Plain, yaitu kakao berkelanjutan dan tanpa pekerja anak. Nah, yang kedua, produksi atau pengolahan atau manufacturing. Nestle memiliki lebih dari 350 pabrik di dunia, termasuk di Indonesia, seperti Karawang, Panjang, dan Kejayan. Tahapan produksi, yang pertama penerimaan bahan baku, lalu diuji kualitasnya. Yang kedua, pengolahan sesuai produk, seperti roasting dan grinding untuk kopi, pasteurisasi untuk susu, lalu blending dan drying untuk susu bubuk, dan bottling untuk air minum. Nah, yang ketiga itu pengemasan dengan standar keamanan pangan, dan yang keempat pemeriksaan mutu. Selanjutnya yang ketiga adalah penyimpanan atau warehousing. Produk jadi disimpan di gudang pabrik dan distribution center atau DC nasional atau regional. Dan praktik gudang Nestle yaitu yang pertama menggunakan warehouse management system atau WMS. Yang kedua itu menerapkan FIFO atau FIFO. Dan yang ketiga itu cold storage untuk produk sensitif. Kemudian, isu lingkungan utama yang dihadapi Nestle berkaitan dengan penggunaan air dan dampaknya terhadap ekosistem lokal. Proses produksi makanan dan minuman, termasuk pengolahan kakao, membutuhkan air dalam jumlah yang besar. Di banyak negara yang berkembang, hal ini dapat mengurangi ketersediaan air bagi masyarakat sekitar, terutama di wilayah yang rawan kekeringan. Selain itu,
Perluasan perkebunan kakao sering menyebabkan deforestasi, hilangnya habitat satwa, dan menurunnya keanekaragaman hayati. Nah, perubahan penggunaan lahan ini juga dapat merusak kualitas tanah serta memengaruhi kondisi air di sekitar area produksi. Nah, secara keseluruhan, tingginya konsumsi air dan tekanan terhadap lingkungan menunjukkan bahwa operasi Nestle memiliki dampak ekologis yang penting untuk terus diawasi dan diperbaiki. 4. CRS Nestle, sertifikasi dan keberlanjutan cukup atau belum? Nestle menjalankan beberapa program CRS untuk meningkatkan keberlanjutan rantai pasok kakao melalui Nestle Cocoa Plan. Mereka melatih petani, menyediakan bibit unggul, dan mendorong praktik pertanian yang lebih ramah lingkungan. Nestle juga bekerja sama dengan lembaga sertifikasi keberlanjutan seperti analisis hutan, hujan, dan perdagangan yang adil di sisi lingkungan. Selanjutnya ada proyek CSR Nestle atau sisi positif. Yang pertama ada pengurangan pekerjaan anak dan peningkatan kesejahteraan petani melalui program seperti Nestle Cocoa Plan. Yang kedua itu ada aksi iklim dan keberlanjutan lingkungan. Contohnya Nestle berkomitmen pada target net zero atau emisi GRK 0 bersih. Selanjutnya itu ada kontra CSR Nestle atau kritik, tahu skala dan kecepatan perubahan. Meskipun ada program, kritikus berpendapat bahwa laju deforestasi dan praktik pekerja anak masih berlanjut di wilayah tertentu. Yang kedua itu ada greenwashing dan berfokus pada citra versus dampak nyata. Beberapa pihak menuduh bahwa inisiatif CSR itu meskipun positif juga berfungsi sebagai alat pemasaran atau greenwashing untuk meningkatkan citra publik daripada cara radikal mengubah model bisnis yang mendasarinya. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan output inti, yaitu pro dan kontra Corporate Social Responsibility atau CSR Nestle. Pro. Yang pertama, Nestle berhasil menurunkan emisi lebih dari 20% dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Yang kedua, perusahaan membantu petani lewat program pertanian regeneratif dan peningkatan pendapatan. Kontra, yang pertama, masih ada kasus buruh anak di rantai pasok kakao. Yang kedua, kontroversi pengambilan air tanah yang dianggap merugikan komunitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan output inti, yaitu rekomendasi kebijakan lokal. Untuk memperkuat keberlanjutan rantai pasok kakao dalam meminimalkan dampak sosial lingkungan, pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan yang lebih tegas dan terintegrasi. Yang pertama, perusahaan perlu diminta lebih transparan mengenai asal bahan bakunya, sehingga potensi masalah seperti kerja anak atau kondisi kerja yang tidak layak dapat dicegah. Yang kedua, dukungan bagi petani meliputi pelatihan, bantuan bibit, dan penerapan metode tanam ramah lingkungan perlu diperkuat agar pendapatan mereka meningkat. Pemerintah juga penting untuk memperketat pengawasan terhadap standar ketenagakerjaan serta memastikan anak-anak tetap mendapatkan akses pendidikan. Selain itu, penggunaan air oleh pabrik harus diatur dengan jelas untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, adanya pemeriksaan oleh lembaga independen dapat membantu memastikan bahwa program CSR perusahaan benar-benar berjalan dan memanfaatkan dan memberi manfaat nyata bagi komunitas lokal.